Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Dan bagi yang merayakan Imlek, saya mengucapkan Gong Si Fat Chai, Kiong Hee, Haya. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Nah Bapak Ibu, Sabtu malam itu kepala saya cekot-cekot ya. Dan kalau pusing itu bagian belakang aneh. Dan kalau udah begitu mata saya jadi burem. Saya udah menyiapkan ada 3 materi, tetapi sudah lama ini. Ya. Sudah lama saya tidak merasakan, tapi malam itu kok saya tidak sejahtera untuk menyampaikan 3 materi. Saya biasa ngumpulkan peluru ya sebanyak mungkin untuk persiapan pelayanan. Bukan mau khotbah baru belajar, enggak saudara. Itu saya biasakan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, dan 3-tiganya Tuhan ingin alihkan ke ayat ini saudara yang saya mau bahas. Saya coba belajar dan saya tidak berani membantah ya gerakan Tuhan. Kok sejahteranya ini ya. Jadi saya pelajari baik-baik. Saya belajar totalitas saudara untuk belajar sesuai dengan pesan Bapak Gembala untuk tahun ini. Dari siang itu saya mulai pulih, saya belajar sampai malam saudara. Dan saya diberkati, saya percaya saudara pun akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita lihat saudara ayatnya, judulnya. Seperti apa pertumbuhan rohani kita. Ya. Nah saya ambil dalam Markus 4 ayat 4-9, saudara tahu ini sudah populer ya, sering diberitakan dan sering dikhotbahkan. Mari dibuka ayatnya. Bisa dibuka ayatnya. Markus 4, saudara, ayat 4-9, firman Tuhan, oh saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah paham ini tentang penabur. Ya. Tentang bagaimana Tuhan dorong saya untuk masuk ke bagian ayat ini dan ternyata saya diberkati. Saya percaya saudara juga akan diberkati. Kita lihat pendahuluan saudara. Perumpamaan penabur ini tidak berbicara tentang buah-buah kerohanian saudara. Tetapi berbicara tentang pertumbuhan dari benih firman yang selama ini kita terima atau kita dengar. Kalau memang itu bertumbuh, baru kemudian buah disinggung pada akhir nanti. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, sampai di mana kita bertumbuh ini penting. Jadi koreksi kita. Ya. Nah mari kita lihat catatan. Penabur, selain dari Tuhan Yesus sendiri, juga menunjuk kepada semua orang yang memberitakan firman Tuhan. Dan benih itu tidak lain adalah firman Tuhan. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu seperti menaburkan benih. Dan 4 jenis tanah itu berbicara 4 jenis sikap hati terhadap taburan firman Allah. Saudara, baik di Indonesia maupun di sana, kalau menabur benih memang gak satu-satu. Tabur aja, seret gitu. Nanti kalau padinya sudah pada tumbuh, baru dicabutin satu-satu, dikumpulin. Lalu ditancapin satu-satu. Makanya jatuhnya di kemana-mana begitu ya. Karena ditabur begitu aja. Ya.
Di Indonesia kalau nanam padi pun kayak gitu, nggak satu biji ditanam-tanam, enggak, tabur aja satu ruas itu. Nah ini kalau sudah tumbuh baru dicabutin, ditata, lalu tanahnya dirapiin, baru ditancapin pohonnya satu-satu. Ya. Jadi 4 jenis tanah itu berbicara 4 jenis sikap hati terhadap taburan firman Allah, dan saya percaya itu sampai hari ini tetap ada di gereja manapun, di kota manapun, bahkan di negara manapun. Lanjut Bapak Ibu tentang perumpamaan. Dalam Markus 4 ayat 11 dikatakan, jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kalau saudara ikutin nanti terus, itu murid-murid bingung. Ini yang dimaksud apa sih perumpamaan ini? Tuhan selalu kalau menyampaikan firman Tuhan menggunakan perumpamaan pada hal-hal yang kelihatan di sekelilingnya, saudara. Ya, dia melihat penabur lalu dibikin sebuah perumpamaan. Dan murid-murid nggak paham, saudara. Lalu Tuhan bilang kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Orang-orang luar itu orang yang jelas-jelas nggak mau terima firman Tuhan. Ya. Itu tidak disingkapkan sama Tuhan. Nah kita lihat kata rahasia itu saya temukan di dalam terjemahan aslinya ditulis mysterion. Artinya kebenaran yang terungkap yang tidak dipahami oleh orang banyak. Makanya tidak semua umat Tuhan yang percaya Tuhan jadi pemberita firman. Hanya orang-orang yang memang diberikan hikmat. Kami para pemberita firman Tuhan perlu hikmat. Penuh Roh Kudus urapannya untuk ini. Kebenaran itu disingkapkan. Ya. Saya kadang-kadang begitu mengagumi dan memuji Tuhan ketika melihat hamba-hamba Tuhan menyingkapkan begitu detail. Ya salah satunya adalah orang tua rohani kita di sini, saudara tahu, tentunya tahu sendiri ya. Bisa begitu detail. Kadang saya terlewat, beliau teliti banget, memang guru begitu ya, teliti sekali. Dan banyak membuat inspirasi untuk saya mengembangkan bagian-bagian khotbah yang memberkati. Jadi Bapak Ibu, kata rahasia itu tadi tulis mysterion, kebenaran yang terungkap, tetapi yang tidak bisa dipahami oleh orang banyak. Nah kemudian tujuan perumpamaan. Tujuan perumpamaan yang pertama menyembunyikan kebenaran. Coba ayat ini buka Matius 11 ayat 25 sampai 27. Jadi tujuan perumpamaan adalah satu untuk menyembunyikan kebenaran bagi siapa? Ya. Matius 11 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudaraku, orang bijak dan orang pandai itu belum tentu bisa saudaraku ngerti firman Tuhan. Maupun dia profesor, kaburator, bocor, sepinter kayak apapun, kalau Tuhan gak bukakan, gak mudeng saudaraku. Gak bakal paham itu. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang kasih hal-hal perumpamaan firman yang gak bisa dipahami oleh sembarang orang. Walaupun orang itu tadi orang berhikmat. Kalau bukan Tuhan yang bukakan, gak mungkin. Ya, kalau saudara lihat catatan tadi, kembali ke catatan. Kalau saudara, saya tulis hubungkan Markus 4 ayat 12, itu sama dengan Yesaya 6 ayat 9. Tuhan biar mereka mendengar. Biar mereka mendengar tapi nggak ngerti. Biar mereka melihat tapi tetap tidak paham. Itu ayatnya ada ya, saudara bisa baca di Markus 4 ayat 12. Lalu tujuan dari perumpamaan yang kedua adalah kebalikannya. Mengungkapkan kebenaran. Lukas 10 ayat 29 saja dibuka saudara. Lukas 10 ayat 29 dikatakan demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Orang-orang Farisi mau membenarkan diri dengan mencoba Tuhan untuk bertanya. Lalu Tuhan jawab dengan perumpamaan, saudaraku.
Ya, ada orang yang turun dari dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok, digebukin habis-habisan, saudara, dan seterusnya, pakai perumpamaan. Jadi perumpamaan justru untuk mengungkapkan kebenaran siapa Anda, kata Yesus. Ya, tentang siapa sesamaku manusia. Tuhan bongkar justru lewat perumpamaan. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan bisa dua hal ini. Nah, apakah kita bagian dari orang yang pertama? Kita nggak paham firman Tuhan, atau kita menjadi orang yang kedua, paham dengan firman Tuhan, mudeng dengan firman Tuhan. Maka hati dari si pendengar adalah kuncinya. Hati kita yang jadi kuncinya, saudaraku. Saudara ngerti firman Tuhan, udah bukan pengkhotbahnya sebetulnya. Walaupun ada pengkhotbah yang susah diikutin, saudara. Lari sana, lari sini, lari. Ada juga pengkhotbah yang sudah sederhana, apa adanya tuh. Dia khotbah seperti ini, tapi tetap gak mudeng. Itu yang menjadi kunci adalah respon dari hati si pendengar itu. Mari kita lihat, saudara. Nah, bagi kita orang yang dipercaya untuk mengerti firman Tuhan, klik catatan selanjutnya. Orang percaya yang diberi hikmat akan menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas kebenaran rohani yang dimiliki. Jadi ketika saudara ngerti firman Tuhan, berbahagialah. Jadi saudara diberi hikmat untuk paham firman Tuhan. Nah, kita jadi pengelola yang bertanggung jawab atas kebenaran rohani yang dimiliki. Artinya, jangan cuma ngerti, tapi mari kita jadi pelaku. Maksud saya seperti itu. Yang kedua, siapa yang banyak diberi, banyak dituntut juga untuk mengajarkannya. Saudara juga dituntut untuk memberi pemahaman kepada saudara kita yang lain. Itulah sebabnya urutan-urutan yang Bapak Gembala selalu pakai seperti anak tangga. Pertama iman, kemudian kebajikan, pengetahuan. Setelah pengetahuan, penguasaan diri. Terus, saudaraku. Nah, kalau kita sudah sampai kepada pengetahuan, puji Tuhan kita diberi hikmat untuk ngerti. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, paham. Nah, ini tanggung jawabnya. Kita harus menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas kebenaran rohani yang kita miliki. Dengan kata lain, dipraktekkan. Jangan cuma jadi pengetahuan. Yang kedua, kita bertanggung jawab juga untuk memberitakan kepada orang lain. Makanya ada kemah. Ya. Kemah itu kita saling memberi pendapat. Yang belum bisa ya enggak apa-apa, dengerin aja jadi pendengar yang baik. Tapi banyak orang, saudaraku, ini jumlah dari gereja kita tuh cukup banyak, tapi yang masuk di kemah pating kriwil, saudaraku, suil, ya, sedikit. Padahal itu mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Sebab yang di kemah itu yang dibahas bukan tentang arisan, tapi firman. Bukan ngerasani orang, tapi firman. Ya, apa ada kemah yang bahas ngomongin orang lain? Tidak ada, saudaraku ya, tidak sehat itu. Tapi firman Tuhan yang dibahas. Lanjut, saudaraku ya. Mari kita lihat tentang 4 jenis tanah hati. Yang pertama di Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman itu. Dengar loh, saudaraku. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, kita termasuk orang yang seperti apa nih? Ditabur di pinggir jalan adalah orang yang dengar. Dengar dari sumber yang sama. Dari bahan yang sama, firman yang sama. Tetapi tanah hatilah yang menentukan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu yang baru ditaburkan di dalam mereka. Mari kita lihat catatan selanjutnya. Iblis yang digambarkan sebagai burung dalam ayat 1, saudaraku, itu merampok benih yang adalah firman Allah. Jadi tipe tanah pinggir jalan adalah orang yang tidak memahami firman Tuhan. Maka iblis membawa keluar dari pikiran dan hatinya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang hal itu lagi. Dengar tentang firman, tapi dia tidak bisa memahami. Kenapa orang dengar lalu tidak memahami? Ada sebabnya, saudaraku.
Nah kebanyakan orang menafsirkan tanahnya karena keras. Tapi kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Kenapa sampai enggak mudeng? 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi tipe orang di pinggir jalan ini dengar firman Tuhan. Enggak mudeng, enggak percaya. Kenapa? Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa sih ilah zaman ini? Maaf, salah satunya adalah Android saudara. Dengar firman Tuhan, ambil Android, kalau buka firman Tuhan tidak masalah. Tapi kemudian buka-buka yang lain, ilah zaman ini. Saudara mau tiap hari kebaktian dengar firman Tuhan pun nol hasilnya saudara. Nol. Gak ada artinya. Kemarin saya ingat khotbah Bapak Gembala tentang dalam bahasa Inggris itu ada 2 istilah. To hear dan to listen. To hear itu pendengaran. Barang siapa bertelinga, to hear. Dengar, gak budek. Semua dengar. Kita itu dengar suara apa saja. Tang, teng, tong, teng. Tapi saudara kan gak dengar dengan sungguh-sungguh. Gak to listen. Listen itu mendengar. Dengan fokus sungguh-sungguh. Barang siapa bertelinga, maksudnya barang siapa yang to hear, punya pendengaran, maaf, artinya enggak budek. Perhatikan baik-baik. Nah kalau kita hanya cuma punya pendengaran, oh saya enggak budek, dengar, tapi dengar yang gimana? Semuanya didengar, tapi enggak ada yang difokuskan. Tapi kalau kita fokus dengar, itu beda saudara. Nah makanya kalau dengar firman Tuhan, supaya kita mau percaya, ngerti dulu. Orang susah percaya kalau nggak ngerti, tidak paham. Mesti dengar. Dengan baik-baik. Nah Bapak Ibu, supaya kita lewat tidak menjadi tanah yang pertama ini, mari dengar firman Tuhan. Bapak Gembala selalu mengatakan kalau perlu dicatat, ya dengan mencatat kita akan bisa pulang. Dan itu betul saudara. Saya tidak mudah lupa khotbah-khotbah beliau karena banyak catatan yang saya catat. Demikian juga pengkhotbah-pengkhotbah lain yang memberkati yang saya dengar, wah ini baik, saya akan catat. Yang sudah ngerti ya saya diam aja, tapi kalau sudah ada hal-hal yang baru yang bisa dikembangkan saya catat. Ini penting buat kita. Nah kata mengambil dalam catatan selanjutnya, itu saya menemukan ditulis dengan kata airo. Dalam terjemahan aslinya. Memiliki arti satu menghancurkan. Gak sekedar mengambil. Kalau ngambil masih disimpan penting. Ini diambil, dihancurin saudara. Itu airo. Tapi airo juga punya arti yang lebih mengerikan lagi. Untuk mengambil hidup seseorang. Jadi betul saudaraku. Tanpa firman kebenaran. Sebetulnya kita tidak hidup. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, semua orang mati rohaninya. Dan ketika firman Tuhan menyentuh hidupnya, dia percaya bertobat, rohnya baru dihidupkan. Jadi orang-orang yang hidupnya tanpa kebenaran Kristus, tanpa ketebusan Kristus, sebetulnya mereka sudah mati selagi hidup. Maaf kata, begitu mereka mati, langsung masuk penghukuman. Langsung masuk saudaraku ke Hades. Tapi orang-orang yang punya firman kebenaran. Oleh darah penebusan Yesus Kristus firman yang hidup itu. Kita mati, kita akan bersama-sama di Firdaus. Jadi iblis itu maunya begitu. Lihat orang yang mendengar firman Tuhan. Wah, diganggu dia. Ya. Mulai lihat singkot basapa. Itu kan kemarin Bapak Gembala masih ingat kan khotbahnya? Oh, kalau lupa kebangetan saudaraku. Dengar firman cuma lihat siapa yang khotbah. Begitu lihat judul nih orang ini kalau tiap kali khotbah gak enak rasanya. Udah gak usah turusin. Sepenting kita dilihat gembala masuk gereja aja. Saudara diem apa, utak atik, gambar-gambar.
Iblis ambil itu firman dihancurkan. Dan saudara tidak akan pernah bertumbuh. Dan orang yang tidak memiliki kebenaran firman itu tidak akan bisa hidup. Tanpa firman kebenaran, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Dalam penciptaan pun Tuhan selalu berfirman. Hendaklah ada terang, pakai firman. Waktu penciptaan manusia pun Tuhan berfirman kepada manusia. Setelah dihembuskan rohnya dalam hidung manusia. Lalu dia bangun, saudara, bangkit. Makanya dikatakan kalau orang mati, rohnya kembali kepada Allah, tubuhnya kepada tanah. Jadi setiap manusia itu punya unsur Allah dan punya unsur tanah. Itulah kita. Roh itu harus kembali kepada Allah. Itulah sebabnya orang yang punya firman, kebenaran dari roh Allah itulah yang akan benar-benar balik kepada Tuhan. Kita lanjut saudara, yang tanah yang kedua. Dalam Markus 4 ayat 16-17 dikatakan demikian. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Sadis ini saudaraku. Bisa murtad. Jadi ini artinya ada orang-orang yang dengar firman Tuhan, kemudian nantinya murtad. Jadi pengikut antikris. Ada. Bukan tidak ada. Sebab antikris juga asalnya dari kita, dari dalam. Pengikutnya juga ada yang dari dalam. Mari kita lihat tentang tanah yang berbatu. Tanah berbatu ini bukan tanah yang bercampur batu, saudaraku. Bukan. Tapi batu besar yang di atasnya dilapisi tanah tipis. Jadi waktu ditabur, ada yang jatuh, saudaraku. Mungkin di pinggir jalan dan pinggirnya itu ada batu yang hanya dilapisi tanah tipis, jatuh ke situ. Ketika matahari bersinar, mula-mula membuat subur itu benih, tumbuh. Tapi karena tanah yang tipis, bawahnya batu, lama-lama itu jadi seperti wajan, saudaraku. Itu batu jadi panas, karena tipis tanahnya, matilah itu benih. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara baca selanjutnya itu, di ayat selanjutnya, ketika datang penganiayaan, ya, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Sampai di sini dulu catatannya. Jadi jenis berbatu, tanah berbatu ini saudaraku modelnya cepat sekali. Begitu dengar firman Tuhan, paham dia. Mungkin cukup cerdas dan Tuhan kasih hikmat. Lalu segera menerimanya dengan gembira, tumbuh. Tetapi penerimaan seperti ini tidak langgeng, saudaraku. Cepat bertumbuh. Saudaraku yang Tuhan kasih, penerimaan awal seseorang akan kebenaran firman Tuhan, itu bukanlah satu-satunya kriteria yang Tuhan inginkan. Memang Tuhan mau mendengar, bertumbuh. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang Tuhan inginkan. Karena apa, saudaraku? Karena iman yang Tuhan mau bukan didasarkan pada keputusan emosional masa lalu. Pak, saya udah jadi Kristen sebelum sampean lahir. Saya tuh ngerti firman sebelum kamu jadi pendeta. Ada yang kayak gitu, saudaraku. Saya katakan, hai, bagus. Tetapi bagaimana selanjutnya? Apakah dia tetap memiliki hubungan yang terus berkembang, bertumbuh bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Sebab penaburan ini berbicara bukan awal. Awal cukup diperlukan. Kalau nggak berani ngawalin nggak ada akhirnya. Tapi akhir itulah yang menentukan. Nah 2023 ini saudaraku, saudara sudah bertumbuh jadi orang Kristen. Kapan saudara jadi Kristen? 50 tahun yang lalu. Itu bukan kriteria yang Tuhan mau. Tapi sampai hari ini, seperti apa rohani saya, saudara bertumbuh? Apakah seperti itu aja?
Saya melihat pada diri saya dan juga beberapa orang, bukan cuma saya lihat orang, tapi lihat diri saya sendiri biar adil. Ada nggak perubahan? Jangan yang dulu bertobat dulu suka. Orang Tegal kan sering paling suka ya bicarain soal ngerasani. 50 tahun sekarang ia masih suka ngerasani. Iya nggak ada pertobatan namanya. Tapi kalau dulu ngerasain yang jahat, sekarang ngerasain yang baik, itu berarti ada pertobatan. Ada pertumbuhan. Dari dulu jadi jemaat biasa saja, nggak pernah melayani. Sekarang juga kayak gitu, ya sama saja. Tapi saudara, ingat pesan gembala. Jangan jadi orang Kristen nganggur. Saudara kembangkan, sebab itu akan jadi pahala buat saudara kelak. Kembangkanlah. Saudara nggak bisa di ibadah umum, ibadah wadah lah. Ibadah wadah masih izin. Oke lah saudaraku, di kemah. Di kemah masih izin, nggak tahu izinnya kenapa saudaraku ya. Ya pribadilah, saudara nanyain mereka yang tidak datang. Kenapa tidak datang? Saya sakit. Saudara ngomong sama kami, Pak, ada jemaat yang sakit namanya ini doain. Itu pelayanan. Sudah sejauh mana iman saudara bertumbuh? Sejak saudara mendengar firman Tuhan, mengerti dan saudara terima Yesus. Dan tanah berbatu ini ternyata tidak berakar. Yang menarik, lanjut tadi di catatan. Di catatannya lanjut. Matius 4 ayat 17b tadi. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka murtad saudara. Jadi saudara lihat penindasan dan aniaya selalu berkaitan dengan firman Tuhan atau Injil. Hanya orang yang berakar dalam ketekunan yang dapat bertahan, saudara. Saya percaya ketika Meterai 5 mulai dibuka, dan memang sudah mulai dibuka. Sampai kepada ini tadi, penindasan dan penganiayaan. Sesuai firman Tuhan, saya percaya tidak sedikit dari orang percaya jadi murtad, saudara. Dan batu ini, saudara, yang jadi pengganjal. Saya membaca penafsir yang lain, Adlai, saya suka tafsirannya dia. Dia menafsirkan demikian. Karena mereka melawan ini hanya karena penindasan dan penganiayaan. Maka jenis daripada orang yang tanahnya berbatu, karena dia cuma mendengar firman Tuhan cuma separuh aja. Yang di atas saja. Berkat, mujizat, jangan khawatir Tuhan ini, Tuhan itu. Betul saudara. Tapi dia tidak pernah mendengar tentang aniaya mengikut Tuhan. Begitu ngikut Tuhan, ini pegangannya kan berkat, saudaraku. Jangan takut, Tuhan bersetia. Benar, saudara. Ada mujizat, Alkitabiah. Ada pertolongan, Alkitabiah. Tapi Alkitabiah juga mengatakan bahwa kita dikaruniai untuk menderita buat Tuhan. Maka muncul apa yang disebut teologi kemakmuran. Hati-hati nih saudara. Oh saya bersyukur saudaraku. Gabung dengan GBDI khusus sama Anaim. Bangga saya. Punya orang tua rohani yang kalau memberitakan firman Tuhan itu semua dibuka. Nggak satu arah. Begitu datang aniaya, murtad. Mundur. Dan ini kayak iya jadi Kristen ya. Orang enak ya. Maka selamat tinggal Tuhan Yesus. Saya mau ikut mereka saja. Enak, dipermudah. Urusan-urusan apa, kalau sama mereka mudah. Tapi kalau KTP-nya Kristen, nehi itu maharet katanya orang India. Nggak bisa. Ini tanah berbatu. Hamba-hamba Tuhan harus membuka firman Tuhan dalam sisi manapun. Jangan ada yang disembunyikan saudara. Tuhan menjanjikan kita akan diberikan kekuatan untuk mengatasi. Yang tekun itulah yang akan bertahan. Makanya dalam urutan-urutan itu ya, pertumbuhan rohani dalam Petrus, dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri,
masuk ketekunan. Tekun menghadapi aniaya, tekun menghadapi penindasan apapun. Orang-orang ini akan tetap menjadi orang yang kuat. Batu itu harus supaya full tanahnya, nggak cuma tanah yang atas. Saudaraku, hal-hal yang tipis-tipis itu kan yang enak-enak, yang di atas. Tumbuh sebentar ketika hadapi itu kelenger, saudara. Mari kita lanjut, saudara. Tanah yang ketiga. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita lihat pada catatan. Jenis tanah ketiga ini masalahnya pada eksternal. Sesuatu yang dari luar. Bukan yang dari dalam. Ada 3, saudaraku. Kekhawatiran dunia ini. Tipu daya kekayaan. Siapa yang gak mau kaya? Dan yang ketiga, keinginan-keinginan yang lain. Ini semua menunjuk kepada godaan duniawi, saudara. Duri, semak duri itu, saudaraku, ya. Memang durinya sama petani mungkin sudah dibabat. Tetapi ada akar-akar duri yang kecampur dengan tanah dan benih itu kepepet, selep, tumbuh, dipepet sama duri itu, saudara. Firman itu mati dan duri itu adalah kekhawatiran dunia ini. Jadi kekhawatiran akan berita dunia yang dikabarkan, mereka lebih percaya kepada dunia daripada firman Allah. Kemudian tipu daya kekayaan. Dan yang keinginan-keinginan yang lain ini, saudaraku. Hartley, seorang penafsir mengatakan, keinginan-keinginan ini adalah karena dia punya agenda tersembunyi dalam mengikut Tuhan. Artinya dia ikut Tuhan karena mencari keuntungan buat pribadi. Ini dia. Membuat imannya jadi mati. Saudara masuk gereja itu harus tulus cari Tuhan. Bukan cari Tuhan. Tapi kalau ada keinginan-keinginan yang lain ini. Sesuatu yang tersembunyi. Hal-hal yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Baik jadi jemaat maupun pelayanan, ini harus dihindari, saudara. Sebab jika tidak, kita masuk pada jenis tanah yang ketiga. Banyak durinya. Dan orang-orang model begini selalu jadi duri di dalam daging. Yang firmannya, kerohaniannya lebih pendek, lebih buncet, tapi durinya lebih banyak. Saya lihat dia enggak? Ini orang lebih banyak bikin masalahnya daripada memberkatinya, kan begitu. Tiap kali pasti bikin masalah. Saudaraku, jangan-jangan itu firmannya buncret karena yang tubuhnya semak duri yang lebih panjang daripada gandumnya. Ya. Yang tadi ada kekhawatiran dunia ini, termasuk khawatir, ya, khawatir disaingi. Jangan-jangan ini. Orang kalau khawatir disaingi jadi duri, saudaraku. Pateni aja nih orang ini. Kata pateni ini maksudnya jangan sampai dia maju lagi. Karena takut, kekhawatiran dunia banyak. Takut disaingi, ya, takut gimana. Orang dunia kan biasa, saudara ya. Dekat sama seseorang, dikit-dikit dekat, kadang sering dipercaya. Lalu ngaku, dia jadi tangan kanannya. Saya loh tangan kanannya. Karena sering dekat, sering ini, langsung ngaku-ngaku. Ini duri, saudaraku. Kalau nggak dicabut bahaya ini. Ya. Tipu daya kekayaan banyak, saudara. Kalau saya rinci, bisa kepanjangan, sebab mau habis nih waktunya. Dan keinginan-keinginan yang lain. Ada hal-hal yang sedang dituju yang bukan rohani. Tapi untuk menguntungkan diri sendiri, ini harus hati-hati, saudaraku ya. Mari kita lihat selanjutnya. Tanah yang keempat. Ini dia. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Batasan-batasan ini artinya buahnya bukan tidak terbatas, ada batasnya. Ada yang 30, 60, 100. Kenapa berbeda?
Karena situasi dan tempat tanah yang berbeda juga hasilnya berbeda. Tetapi kalau kita hubungkan kepada khotbah Bapak Gembala dan menetapkan tentang tahun ini, tahun totalitas, ini berbicara tentang kapasitas, saudara. Ya, kapasitas. Kapasitas seseorang itu berbeda. Orang-orang, nih yang kasat mata saja deh. Orang-orang yang belajar firman Tuhan di sekolah Alkitab dengan orang awam, kapasitasnya tentu berbeda, bukan? Tapi sama-sama bisa bertumbuh. Kalau udah bertumbuh baru menyebut buah di sini. Bisa ada yang 30, 60, dan 100. Menurut kapasitasnya. Alah, aku cuma melayani terima tamu Pak, nyalami banyak orang. Ya. Kalau saudara salaman di jemaat sini saudaraku, dicium baunya sama saudaraku. Kenapa? Karena kalau masuk kan pakai sanitizer, baunya ya itu satu aja. Tapi kalau enggak itu salaman baunya bisa macam-macam. Mambu wangi, mambu ayam goreng, mambu tempe rebus, macam-macam kan. Tapi yang masuk sini kan selalu cuci itu baunya sama. Jadi kapasitasnya berbeda-beda. Tetapi kalau kapasitasnya saudara berbeda-beda, ada yang mungkin talentanya 1, 2, dan 5. Kalau saudara kerja dengan totalitas, hasilnya pasti berkualitas. Orang bisa kerja tubuhnya, belum tentu hasilnya kualitasnya belum tentu berkualitas. Pokoknya asal berbuah lah, bisa saja. Tetapi kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, saudara kapasitasnya apa? Jangan rendah hati. Oh aku tahu orang kaya. Jangan. Terima kasih Tuhan aku diberi kapasitas ini. Kerjakan dengan totalitas. Supaya buah kita berkualitas. Amin Bapak Ibu. Jangan lemah. Bapak-bapak yang hanya menyambut tamu, kerja dengan totalitas. Senyum Anda diperlukan. Ya, keramahan saudara diperlukan. Kemudian yang choir, ya saya masih bertanya-tanya kenapa yang choir umumnya STW, saudaraku ya. STW itu maaf kata setengah tua. Yang muda-muda mana? Itu ibu-ibu ya, maaf ya. Saya lihat kok STW semua ya. Yang muda-muda mana? Mungkin nanti yang muda-muda pasti perlu dianu choirnya. Bapak-bapak juga nanti kapan-kapan kita choir ya Pak ya. Tapi yang gerakannya yang muda-muda. Kalau gerakannya loncat-loncat ya permisi ya. Bisa encoke kumat KP ya. Nah, jadi Bapak Ibu mari kita lihat ke diri kita. Sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, saudaraku. Seperti apa pertumbuhan rohani kita? Seperti tanah yang di pinggir jalan itu kah? Sampai hari ini loh. Atau seperti tanah yang berbatu? Atau seperti tanah yang ada durinya? Atau tanah yang baik? Saudara mau dicangkul. Ketika saudara dicangkul memang sakit saudara. Saudara mungkin dikritik, anggaplah itu untuk menggemburin. Tapi kemudian ditaruh firman yang keras, aduh, serup masuk. Tapi firman itu akan tumbuh di hati yang merendahkan diri, yang mau dibajak. Dan kalau saudara kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, maka kita akan menghasilkan buah yang berkualitas. Entah itu 30, tapi 30 itu berkualitas. Ada yang 60, tapi 60 pun itu berkualitas. Ada yang 100 itu pun berkualitas. Tuhan ingin, meskipun ada batasan-batasan, karena kapasitas. Upahnya di sana sama, saudara. Mahkotanya juga sama. Sebab tidak mungkin saudaraku memaksakan diri. Seperti gembala, aku mau kaya gembala. Nggak bisa, ada kapasitasnya. Terimalah kapasitas itu dengan setia, nanti Tuhan akan tambahkan kapasitas berikutnya. Jadi untuk itu mari kita belajar Bapak Ibu yang Tuhan kasih, begitu mendengar firman Tuhan, tangkap baik-baik.
Yakini itu. Dan jadikan firman itu, saudaraku, acuan dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih banyak kelemahan. Tapi kita hari demi hari, kita belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu enggak bim salah bim Bapak Ibu. Tapi butuh proses dari firman demi firman Tuhan. Yang mengubahkan hidup kita. Maka kita pun akan semakin menjadi serupa dengan karakter Kristus.